Hari ini, sekali lagi, kita bahas gimana caranya sehat dengan air minum setiap hari yang kita konsumsi. Oke, nah ini ada pertanyaan. Mengapa air penting, Bapak Ibu? Teman-teman, kenapa air penting? Bahkan air itu lebih penting daripada makanan. Ya, manusia bisa hidup 2 minggu tanpa makan. Tapi manusia 3 hari tanpa air itu nggak bisa hidup. Ya, tapi jangan dicoba ya, jangan dipraktekin teman-teman. Nah, artinya air itu lebih penting daripada makanan. Kenapa air penting? Ya ini. Karena 70-80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Oke. Anda olahraga, Anda nge-gym, Anda jadinya ada otot gitu loh. Nah, 75% otot Anda itu terdiri dari cairan. Otak Anda 80%-nya cairan. Sel Anda, ya, sebagai informasi, manusia itu punya 30-40 triliun sel. Nah, setiap sel 90%-nya itu terdiri dari cairan. Apalagi darah, 80% terdiri dari cairan. Makanya kalau Anda kurang minum aja, darah Anda kental. Apalagi Anda minumnya hanya air biasa. Ya, jadinya nggak bisa, darah Anda tuh jadi nggak sehat. Ya, kurang sehat ya teman-teman ya. Intinya 70-80% tubuh kita terdiri dari cairan, teman-teman. Artinya jadi air itu sangat penting untuk tubuh manusia. Ya, bahkan bisa dibilang air itu salah satu sumber kehidupan. Jadi kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan, teman-teman. Oke? Nah, kalau kita bicara perkembangan jenis air minum dari zaman ke zaman, ini ada namanya mineral pot, ada air destilasi, ada RO, heksagonal, oksigen, alkali, dan hidrogen. Ya, ini saya jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Ini pasti banyak teman-teman yang merasa, Pak, saya kan kalau mau minum ya, yang penting minum aja Pak. Mau mereknya A, mau mereknya B, mau mereknya C, saya nggak peduli Pak. Yang penting minum, yang penting itu airnya layak minum, saya minum Pak. Gitu. Emangnya bisa ya Pak ya? Hanya dengan kita minum aja, dengan air minum aja bisa membuat kita sehat, bahkan kita bisa mencegah penyakit, Pak. Oh, jawabannya sangat-sangat bisa, teman-teman ya. Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, berarti Anda belum tahu ya, ada jenis air minum yang sangat luar biasa. Makanya, aku jelasin satu persatu ya. Nah, kita mulai dari mineral pot. Kita mulai dari mineral pot ya, teman-teman. Anda ingat nggak? Ya, mungkin orang tua Anda ya, waktu kita kecil gitu, sekitar 30 tahun yang lalu lah. Ya, 30 tahun yang lalu itu zaman yang dimana kita itu minum, waktu kita kecil ya, kita itu minum dari air yang sudah dimasak. Ya. Sumber air yang dimasak itu bisa jadi dari air dari sumur, air dari ledeng, mungkin air dari pegunungan, mungkin juga air hujan. Jadi air hujan ditampung di ember, nah ember itu dituang ke panci gitu ya, habis itu dipanasin. Nah pertanyaan saya, kalau air dipanaskan, apakah benar-benar layak minum? Coba jawab teman-teman. Air kalau yang hanya dipanaskan, benar-benar layak minum nggak teman-teman? Ayo coba jawab chat teman-teman. Layak minum atau masih belum layak minum kira-kira? Tapi buktinya atau faktanya 30 tahun yang lalu, kita tuh seringnya itu minum dari air yang sudah dimasak. Gitu. Layak minum nggak sebenarnya teman-teman? Oke. Nah, sebenarnya meskipun itu zaman dulu sebenarnya masih belum layak minum. Kenapa? Karena kalau air yang dimasak, apalagi Anda ambil dari sumur, Anda ambil dari ledeng ya, itu kalau dimasak 100 derajat Celcius itu hanya membunuh virus, bakteri, kuman aja. Ya, tapi logam yang ada di air tersebut itu nggak hilang atau nggak hancur, teman-teman ya. Ya, dulu memang kita edukasinya tentang jenis air minum yang layak minum segala macam masih kurang. Makanya waktu itu tuh ya heboh kan, ada mereknya A gitu loh ya, yang air botol kemasan mereknya A itu heboh di mana-mana ya, trending. Makanya juga sempat keluar, ini sempat booming juga, ada alat namanya mineral pot seperti ini. Nah, kalau udah Anda beli mineral pot seperti ini, Anda udah nggak perlu dimasak ya. Jadi Anda masukin tuh air dari air hujan, dari air ledeng, atau air dari sumur, masukin ke dalam pot ini, nanti di dalam potnya itu ada beberapa jenis batu. Ya, jadi nanti airnya masuk melewati batu pertama, 2, 3, 4, 5 gitulah ya. Nah, akhirnya di sini kan tengah-tengahnya ada keran. Ya, diamkan dalam beberapa saat, nanti airnya dari yang sebelumnya dari tidak layak minum
masuk ke dalam mineral pot, keluar keran, akhirnya airnya jadi layak minum. Gitu. Nah, ini akan memfilter semua jenis bakteri, virus, kuman, dan juga logam-logam berat. Gitu, teman-teman. Ya, ini sempat heboh, tapi 30 tahun yang lalu. Nah, waktu Anda masukin airnya mineral, keluarnya juga airnya kandungannya mineral. Makanya bisa dibilang namanya mineral pot, gitu ya. Oke, tapi ini trennya itu sekitar 30-an tahun yang lalu lah, teman-teman ya. Ini udah lewat. Dan selanjutnya ada namanya air destilasi. Kemudian ya, air destilasi itu apa? Bisa dibilang namanya air suling. Jadi sebenarnya air destilasi sama air RO itu hasil akhirnya sama. Cuman awalnya cara prosesnya itu yang berbeda. Kalau air destilasi, cara prosesnya itu dia dipanaskan sampai 110 derajat Celcius, pokoknya sampai panas. Namanya air kalau panas kan keluar uap tuh. Nah, uapnya itu ditampung, dipindahin ke wadah lain. Nah, akhirnya kumpulan uap air tersebut itu kembali menjadi air. Nah, air tersebut yang hasil dari uap itu namanya air destilasi. Gitu, ya. Dan ini hasil akhirnya adalah airnya menjadi atau mengandung airnya, jadi hasil airnya ya, itu air yang non mineral. Gitu, teman-teman. Ya, bisa dibilang kalau air non mineral itu airnya dalam tanda kutip ya, air kosong. Ya, jadi air tidak ada kandungan apapun gitu. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada air RO. Yang tadi aku bilang ya, cara prosesnya yang berbeda. Tadi kalau destilasi dipanaskan, kalau RO itu melalui filter, makanya Anda harus beli mesinnya. Saya bacain ya, RO atau osmosis terbalik atau RO ya adalah suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi, lapisan penyaring. Jadi di dalam mesin RO itu ada beberapa filter. Jadi airnya Anda colok tuh dari ledeng masuk ke dalam mesin RO, nanti airnya tersebut itu melewati filter pertama, filter kedua, filter ketiga, 4, 5, 6, 7, dan akhirnya ada kerannya, Anda bisa minum. Ya, tapi tetap minumnya atau airnya itu non mineral hasil akhirnya. Oke, jadi air destilasi sama air RO hasil akhirnya airnya non mineral. Nah, pertanyaannya adalah gini, Pak, sehat nggak sih Pak kalau kita minum air non mineral? Nah, yang saya research menurut WHO ya teman-teman ya, itu nanti deh. Ini kita lihat video ini ya, teman-teman. Ini memang trennya itu sekitar puluhan tahun yang lalu sih, mungkin 20 tahun yang lalu lah. Ya, jadi dulu tuh ada sales air RO atau sales air sales air destilasi, itu dia suka mendemo dengan alat seperti ini. Ini modelnya kayak disetrum gitu loh, teman-teman ya. Jadi yang sebelah kiri ini, sebentar ya, sorry. Saya ulang sekali lagi. Oke, jadi ada 2 gelas kiri, ada 2 gelas kanan. Oke, dicolok dengan alat yang sama. Ya. Nah, 2 gelas yang kiri ini air mineral. 2 gelas yang kanan, ini airnya non-mineral. Nah, waktu alat tersebut itu disetrum, sebentar, mana nih? Sorry, sebentar ya. Nah, waktu alat tersebut disetrum dalam beberapa saat, air non-mineral yang 2 gelas kiri ini, itu langsung bereaksi, alias berubah warna. Oke, ada warnanya jadi kuning, air mineralnya, atau air mineralnya berwarnanya jadi butek, atau berlumut, gitu. Nah, 2 gelas yang sebelah kanan, disetrum dalam beberapa waktu yang sama, tetap bening. Mengapa itu bisa terjadi? Dan kalau orang awam ngelihat demo seperti ini, biasanya yang sebelumnya dia konsumsi air mineral, akhirnya dia pindah, ya ibaratnya pindah jenis air dari air mineral, dia pindah menjadi minumnya air non mineral. Kenapa? Karena ketika dia lihat air mineral itu jorok, air mineral itu kotor, nggak sehat, bla 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 bla, gitu loh. Hanya dengan mendemo alat seperti ini. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, air mineral ketika disetrum, dia bereaksi atau berubah warna, jadi lumut lah, apa segala macam, itu bukan berarti nggak sehat, bukan berarti jorok, enggak. Kenapa dia bisa bereaksi atau berubah warna? Karena memang disetrum, dan karena memang air tersebut, air mineral, itu mengandung mineral. Jadi reaksinya itu dari kandungan mineral yang ada di dalam air tersebut. Gitu.
Ya, jadi kandungan air tersebut ada mineralnya, disetrum akhirnya bereaksi. Jadi bereaksi dari mineral-mineral yang ada di dalam air. Nah, kalau yang sebelah kanan, 2 gelas yang sebelah kanan, mau disetrum kayak gimana pun tetap bening. Kenapa? Karena kosong, karena nggak ada kandungan apapun, gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah lebih sehat mana atau lebih baik mana? Kalau menurut WHO ya, ini saya singkat aja. Kalau menurut WHO, teman-teman, sebentar, mana nih? Nah, kalau menurut WHO, saya ambil data dari WHO ya. Justru kita harus minum air yang ada mineralnya dalam batas tertentu ya teman-teman ya, bukannya terlalu tinggi mineral gitu ya, dalam batas tertentu. Nah makanya menurut WHO bilangnya apa? Di sini ada penjelasan bahaya ya, resiko kesehatan kalau kita minum air yang demineral itu air yang kurang mineral, apalagi kalau Anda minumnya air yang non mineral, artinya nol mineral. Nah itu secara jangka panjang ya, Anda akan lebih beresiko terkena osteoporosis, beresiko juga terkena penyakit jantung dan kawan-kawannya lah. Ini datanya banyak gitu ya. Kalau Anda cari di Google ketahuan teman-teman ya. Datanya saya ambil dari WHO. Jadi bukan kata saya ya, tapi ini data dari WHO. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Mineral pot saya udah bahas, destilasi saya udah bahas, RO juga saya udah bahas. Oke. Sebenarnya dulu ya, air destilasi sama RO itu sebenarnya ditujukan oleh orang-orang yang punya penyakit tertentu. Ya, misalkan dia udah cuci darah, ginjalnya ya, udah cuci darah, nah dia minumnya air destilasi atau RO. Jadi orang-orang yang punya penyakit tertentu aja. Nah, entah gimana ceritanya, nggak taunya akhirnya jenis air tersebut itu langsung dibuat komersil. Jadi secara umum dibuat, ya diproduksi secara umum. Jadi orang nggak ada penyakit apa-apa, orang-orang sehat-sehat aja, karena lihat demo tersebut, akhirnya jadi beralih minum air yang non mineral. Padahal sebenarnya orang yang produktif, orang yang aktif itu harus minum air mineral. Kalau Anda nggak minum air yang ada kandungan mineral, Anda lemes, guys. Gitu ya. Tubuh kita selain butuh vitamin, kita juga butuh mineral. Nah, kalau dari makanan kita kekurangan mineral, maka kita harus mendapatkan mineral dari air. Nah, sedangkan air yang Anda konsumsi aja, airnya non mineral. Gimana tubuh kita mau lebih oke gitu loh, teman-teman ya, secara jangka panjang. Oke. Kita lanjut ya. Nah, setelah RO, ada yang lagi tren waktu itu, namanya heksagonal. Nah, pertanyaan saya gini loh, heksagonal ini airnya bisa bikin orang sehat nggak sih, atau apa gitu? Nah, kalau saya sih ambil datanya dari Wikipedia aja. Oke? Kalau menurut Wikipedia, ini bisa dibilang namanya marketing scam, ya. Hexagonal water, bisa dibilang marketing scam, artinya penipuan secara marketing. Jadi, nggak ada tuh air minum dalam bentuk kemasan dibilang hexagonal water atau apa. Sebenarnya air yang dalam bentuk padat itu sebenarnya kalau diteliti atau dicek molekulnya, molekulnya juga sudah heksagonal, teman-teman. Ya. Nah, ini menurut saya data dari Quora. Oke, kita lihat ya. Saya bacain ya, teman-teman ya. Lalu kalau ada yang berkata bahwa air di botol itu punya struktur heksagonal, heksagonal seperti apa yang dia maksudkan, bagaimana bisa bergerak kalau strukturnya heksagonal? Ini yang saya bilang nggak logis dari Quora ya. Jadi struktur heksagonal baru bisa dicapai kalau molekulnya sulit bergerak dan kaku, itulah air di fase padat. Artinya, wujud nyata dari air heksagonal itu adalah padatan es batu. Jadi gini teman-teman ya, kalau Anda pernah di prospek atau ditawarin atau dipromosi, katanya ada air molekulnya heksagonal, atau ada alat ya yang dicelupin ke dalam air, didiamkan beberapa saat, katanya, klaimnya dibilang airnya nanti molekul airnya berubah jadi heksagonal, itu hoax, oke? Itu hoax, guys. Ya, dan Anda nggak perlu beli alat tersebut atau air tersebut. Kalau Anda mau mendapatkan air heksagonal, gampang. Ya, Anda beli air, masukin ke dalam kulkas yang bagian atas, kan jadi beku tuh. Jadi es batu. Nah, es batu itu kalau dicek di molekulnya itu udah heksagonal, guys. Gitu, ya. Paham teman-teman? Ya, jadi heksagonal adalah menurut Wikipedia bisa dibilang namanya marketing scam. Nah, sebenarnya orang heksagonal itu selalu bawa-bawa si orang ini, namanya Masaru Emoto. Ya, dia nggak pernah bahas mengenai hexagonal water. Yang dia bahas di bukunya, saya ada bukunya, yang dia bahas itu sebenarnya
molekul air, ya, air itu kan sebenarnya media, ya. Di dalam air itu ada molekulnya. Dia akan berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi atau vibrasi di sekitarnya air tersebut. Contoh misalkan di setelin musik Mozart, ya, itu bagus molekul airnya atau struktur airnya. Kalau air tersebut itu berada di daerah tempat ibadah, ya, misalkan kayak di masjid, di wihara atau di gereja, itu kan namanya tempat ibadah, banyak orang berdoa kan. Itu struktur molekuler sangat bagus, bentuknya kristal. Gitu. Bentuknya kristal, teman-teman. Nah, jadi Masaru Emoto ini selalu dibawa-bawa sama orang-orang atau sales yang jualan hexagonal water. Padahal dia nggak pernah bahas hexagonal water. Hexagonal water. Yang dia bahas adalah struktur air, gitu. Misalkan contoh kayak di Mekah, gitu ya. Airnya itu udah pasti bagus karena jutaan orang itu berdoa bareng-bareng. Makanya airnya itu punya apa ya? Punya strukturnya bagus dan luar biasa lah, pokoknya gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya di chat ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, setelah air heksagonal ada namanya air oksigen. Kalau menurut kalau menurut perusahaan Aqua ya, air oksigen adalah jenis air mineral yang telah melewati proses pengolahan air dari sumber alam dan ditambahkan oksigen. Makanya kalau Anda beli air ya, air oksigen, Anda buka tutup botolnya pasti bunyinya apa? Pes, gitu ya. Nah, pertanyaannya benar nggak sih bisa bikin sehat? Kita lihat ya, ini menurut dari website Aqua ya. Oksigen menjadi struktur molekul terbanyak yang terkandung dalam air olahan tersebut. Pada dasarnya, oksigen merupakan komponen penting yang dibutuhkan tubuh yang bisa didapat dari udara. Setelah masuk lewat sistem pernapasan, selanjutnya oksigen akan disebarkan seluruh tubuh melalui darah. Oksigen yang dihirup dari udara sekitar sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Ya, sebenarnya kalau menurut Aqua, perusahaan Aqua itu kita nggak perlu konsumsi air oksigen, gitu. Karena dari udara sekitar kita aja juga sudah ada oksigennya kok, gitu. Nah, tapi kita lihat lagi ya dari Halodoc nih. Nah, menurut Halodoc, penjelasannya gini ya, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tubuh. Jadi kalau ada yang klaim, misalkan ada sales yang jualan air oksigen, bilangnya, oh lu kalau ada masalah jantung, lu minum air oksigen, pasti jantung lu sehat. Atau lu kalau ada kolesterol, gula darah lu naik, pasti akan normal kalau lu minum air oksigen. Nah, kita lihat sekarang, ya, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tubuh. Nah, saya baca ini ya. Nah, ini ya, yang bawa aja deh. Hingga saat ini, memang belum ada bukti klinis ya, yang menyebutkan secara khusus. Jadi, bukti ilmiah atau penelitian itu belum ada. Air oksigen bisa menyehatkan atau menyembuhkan penyakit A, B, C, D, F, G. Gitu ya, nggak ada. Ya, oke. Namun, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa manfaat air minum biasa dengan air yang mengandung oksigen bagi kesehatan tubuh sama aja. Justru malah ada penelitian yang minumnya air biasa dengan air oksigen, air yang ditambahkan oksigen, itu sebenarnya bagi kesehatan tubuh tuh sama aja. Ya, nggak bisa mencegah penyakit A, B, C, nggak ada. Ini justru penelitiannya yang kontra gitu. Oke? Artinya, air yang mengandung oksigen tidak memiliki keunggulan lebih dibandingkan air minum biasa. Ini menurut Halodoc. Ini Halodoc ini portal kesehatan, jadi nggak sembarangan, teman-teman. Oke? Nah, untuk mengungkap manfaat yang terkandung dalam air beroksigen, nah, ini ada dua penelitian. Yang pertama ini penelitiannya di Amerika. Ya, jadi ada dua kelompok. Yang satu dikasih air oksigen, yang kelompok kedua itu dikasih air minum biasa. Setelah 28 hari, ternyata hasilnya sama aja. Ya, ini di Amerika. Nah, selanjutnya, itu di Jerman ya. Nah, penelitian kedua itu di Amerika. Ini bukan kelompok. Oh ya, ini kelompok, tapi kelompok atlet lari. Ya, yang satu minumnya air biasa, yang satu lagi minum air oksigen. Hasilnya gimana? Kita lihat ya. Setelah para atlet menyelesaikan latihan dengan berlari sejauh 5 kilo, peneliti melakukan pengkajian terhadap performa dan kandungan asam laktat dalam darah. Hasilnya, kelompok yang mendapatkan air oksigen memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan atlet yang minum air biasa. Jadi, kalau Anda habis olahraga, kan ngos-ngosan ya, terus Anda minumnya air oksigen, itu pemulihannya lebih cepat dibandingkan Anda minumnya air biasa. Tapi hanya pemulihan Anda ngos-ngosan, jadi lebih cepat pemulihan itu aja. Nggak ada penelitian yang untuk
bisa untuk menyembuhkan atau memulihkan atau mencegah penyakit A, B, C, D, nggak ada. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada paham ya? Itu air oksigen. Nah, selanjutnya air alkali. Semua air pasti punya salah satu dari sifat pH. Pasti dia punya sifat pH. Bisa sifat pH-nya asam atau asidik, atau sifat pH-nya netral, atau sifat pH-nya alkali atau basa. Pasti. Contoh, misalkan Anda beli air minum mereknya Aqua. Pasti dia punya pH. Angka pH-nya berapa? Normal, misalkan di 6. Anda beli air merek Le Minerale. Anda beli air merek Pristine. Anda beli air merek ya contoh Super O2, Anda beli air merek apalagi Total 8, Oasis, itu pasti punya sifat pH, bisa asam, bisa netral, bisa alkali. Nah, kan ini trennya tuh sekitar 8 tahun yang lalu ya, sempat rame. Ya. Jadi ada satu mesin yang cukup besar yang taruh di rumah, terus Anda itu harganya puluhan juta dan sales-sales tersebut itu selalu mempromosikan ya. Ini airnya menghasilkan alkali, alkali itu sangat bagus, bla 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 bla, gitu ya. Nah pertanyaannya gini loh, emangnya kalau air, pH air kalau semakin alkali semakin bagus, semakin alkali atau semakin tinggi alkalinya itu semakin sehat. Nah kita lihat ya teman-teman ya. Ini menurut Halodoc sekali lagi ya. Air alkali itu mengandung kadar pH yang lebih tinggi dari air minum biasa. Meski resikonya kecil, minum air alkali disebut bisa meningkatkan resiko penyakit alkalosis menyerang. Jenis penyakit ini rentan menyerang orang yang mengidap penyakit ginjal. Jadi, orang yang ada masalah ginjal atau paru-paru berat justru nggak boleh minum airnya yang pH-nya alkali. Ya, meski resikonya kecil ya, tapi tetap aja ada resikonya, teman-teman ya. Alkalosis menyebabkan berkurangnya kadar kalsium dalam tubuh sehingga menimbulkan kerusakan pada tulang. Kita tahu sendiri ya, tulang itu isinya kebanyakan kalsium. Terus kadar kalsium kurang. Lama-lama Anda osteoporosis. Ya, justru malah akan makin cepat kroposnya, teman-teman. Nah, ini. Jadi gini ya. Kalau kita bicara alkali ya, teman-teman ya. Memang ada dokter atau ada peneliti yang pro tentang manfaat alkali. Namun juga banyak dokter atau peneliti yang kontra mengenai khasiat daripada alkali. Jadi kalau bicara air alkali itu pro kontranya kencang sekali. Anda coba cek di internet, kencang sekali. Ya, kalau kita bicara alkali. Jadi ada dokter yang pro, ada dokter yang kontra. Gitu teman-teman. Nah, kalau saya sih netral-netral aja ya. Jadi saya kasih tahu. Oke, lanjut ya. Penyakit ini terjadi saat darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Makanya teman-teman kalau ada sales yang jual air alkali bilang, wah ini pH air yang saya jual ini sampai 10 pH-nya. Nah itu terlalu alkali teman-teman ya. Justru nggak bagus. Sama kayak tekanan darah, Anda nggak boleh terlalu tinggi. Terlalu tinggi hipertensi, terlalu rendah itu hipotensi. Ya darah rendah, nggak boleh. Semua ada batas wajar atau batas normal. Nah nanti pertanyaannya, batas normalnya seperti harus di angka berapa Pak pH air yang harus kita konsumsi gitu ya. Kita lihat nanti ya teman-teman ya. Nah ini ya. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penyakit ini menyerang, mulai dari kadar asam atau karbon dioksida dalam tubuh berkurang serta terdapat penurunan kadar elektrolit, klorida dan kalium dalam tubuh. Kadar asam dan basa dalam darah ditetapkan melalui pemeriksaan dalam skala pH ya. Nah, ini menurut WHO sekali lagi ya, bukan dari saya. Saya ini dari WHO. Ya, jadi kalau WHO udah ngomong, dokter pro dan kontra, terus WHO udah ngomong nih ya, ketok palu dong. Ya udah semua dokter yang pro dan kontra harus ngikutin WHO. Ibaratnya kayak hakimnya lah gitu. Ya sama kayak sekarang COVID di mana-mana pandemi, ya WHO kalau udah bikin statement ya harus ikutin semua dokter gitu ya. Oke, jadi gini, kalau Anda mau minum air, pH itu antara 6,5 sampai 9,5 teman-teman. Ya. Nah, saran saya jangan di bawah, maksudnya jangan pas 6,5 atau jangan pas 9,5. Tengah-tengah aja ya, sekitar 7 sampai 8 lah. Oke. Kita lihat ya efeknya. Kalau Anda konsumsi air yang pH-nya terlalu tinggi. Kita lihat. Nah, ini. pH 10 sampai 12,5. Pada individu yang sensitif, iritasi gastro. Nah, justru mayoritas orang Indonesia itu kan banyak ya yang ada masalah dengan lambung ya, asam lambungnya naik, terus gastro, GERD, macam-macam ya. Justru kalau Anda minum air yang pH terlalu tinggi, itu justru berbahaya atau berisiko di lambung Anda dan usus, gitu ya.
Nah, kalau pH air terlalu rendah juga nggak bagus. Ya, nggak boleh buat minum, teman-teman ya. Nah, ini data dari WHO ya, oke. Nah, kalau Anda lihat ya, ini kan kalau di Jakarta ada ya merek ini ya, Perfect ya. Kalau Anda buka stikernya, Anda lihat di belakangnya, ini ada tulisan, peringatan, minuman dengan pH tinggi, ini kan dijual bebas ya, komersil, jadi di supermarket juga banyak jual. Nah, kalau Anda perhatikan, tulisannya kecil banget. Ya, nah ini saya fotoin, saya zoom, ya, nah, ini ada tulisannya, peringatan, minuman dengan pH tinggi, hati-hati bagi penderita penurunan fungsi ginjal dan gangguan lambung. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta orang yang ada orang yang ada masalah kesehatan terus minum air alkali bisa sembuh, belum tentu. Malah bisa menambah resiko ya, teman-teman ya. Itu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai air hidrogen. Ya, air hidrogen ini sebenarnya kalau di luar negeri ya, kayak di Korea sama Jepang ya, itu udah puluhan tahun itu udah terkenal. Ya, bahkan air hidrogen itu kalau di Jepang sendiri sudah dibilang namanya ada tradisi namanya Shinoru, yaitu mandi sama minumnya air hidrogen gitu ya. Jadi di Jepang sendiri Depkes Jepang, Departemen Kesehatan Jepang itu sejak tahun 1966 itu sudah mensosialisasikan ya masyarakatnya untuk minum air hidrogen. Kalau di Korea itu 1976, 76 atau 78 gitu ya. Kalau di Amerika itu 2005 gitu. Jadi 3 negara tersebut sudah mensosialisasikan air hidrogen ya. Nah, kalau kita bicara air hidrogen di Indonesia, ya baru beberapa tahun inilah mulai kedengeran air hidrogen, air hidrogen. Tapi ini ingat ya teman-teman ya, ini jangan lupa ya, kalau Anda mau isi angin di ban Anda, itu bukan hidrogen, tapi itu nitrogen. Nah, jadi ada beberapa prospek gitu ya, atau member juga masih nanya, Pak itu kalau yang isi angin di ban itu bukannya hidrogen, Pak? Bukan, itu nitrogen. Pak, itu kalau yang isi angin di balon tuh, Pak, balon bisa terbang, itu bukannya hidrogen, bukan, itu helium, guys, ya. Jadi Anda harus bedakan. Oke? Nah, air hidrogen ini yang saya sudah riset, sudah pelajari adalah jenis air minum yang paling berkhasiat. Kok bisa? Iya, karena satu-satunya jenis air yang mengandung antioksidan. Jadi dia selain antioksidan, dia juga anti-inflamasi, dia juga anti-apoptosis. Ini yang luar biasa. Jadi dari semua air ya, dari air mineral, distilasi, RO, heksagonal, oksigen alkali, hidrogenlah yang satu-satunya jenis air di dunia yang mengandung antioksidan. Nah, antioksidan itu fungsinya buat apa? Untuk menangkal yang namanya radikal bebas, simpelnya begitu. Anda kalau konsumsi vitamin atau konsumsi suplemen atau konsumsi buah-buahan, pasti ada salah satu kandungan namanya antioksidan. Ya. Nah, sekarang kalau Anda ganti air minum Anda ke air hidrogen, maka Anda juga mendapatkan antioksidan yang sangat tinggi dari air yang Anda konsumsi setiap hari. Gitu ya. Jadi Anda nggak cuma hanya dari buah aja, dari suplemen aja, dari air yang Anda minum. Nah, ini tinggal Anda ganti doang, gampang. Ya, kalau kita bicara minum air ya, itu kan tingkat kepatuhan itu kan sangat tinggi dibandingkan kalau Anda harus minum obat atau minum vitamin atau olahraga untuk sehat gitu loh. Ya, olahraga, saya tahu Pak, olahraga itu sehat, tapi males Pak, gitu loh. Pak, saya tahu Pak, minum suplemen ini bisa bikin sehat Pak, tapi saya kadang-kadang lupa. Tapi orang nggak ada yang lupa guys, minum air tuh nggak ada yang lupa. Oke, makanya bisa dibilang tingkat kepatuhannya itu sangat tinggi. Oke, nah kalau Anda ya belajar kimia waktu sekolah gitu ya, hidrogen itu tabelnya itu paling atas ya, kiri atas. Jadi hidrogen itu bukan yang nggak ada di tabel periodik gitu ya, semua ada. Nah hidrogen itu paling kiri paling atas. Kenapa paling kiri paling atas? Dan ini di sini angkanya 1. Karena hidrogen itu dia punya molekul itu paling kecil dan paling ringan sealam semesta. Itu dia. Yang pertama, dia mengandung sekali lagi ya, dia mengandung antioksidan. Yang kedua, molekul itu sangat kecil. Ya kalau dibandingkan dengan jenis air, molekul hidrogen udah paling kecil. Bahkan dia bisa sampai tembus ke inti sel. Oke. Nah, dan hidrogen, air hidrogen ya, air kaya hidrogen atau kalau di luar negeri dibilangnya hydrogen rich water, ya. Itu sempat ada salah satu dokter bikin seminar ilmiah itu di hadapan IDI, ya Ikatan Dokter Indonesia gitu ya. Nah ini hidrogen. Ya tapi saya nggak tahu ya kalau jenis air lain pernah nggak kasih seminar langsung di IDI gitu. Nah tapi kalau hidrogen pernah. Ya ini udah sampai baca bahasanya gini ya judulnya, bahaya dehidrasi kronis dan dasar ilmiah. Jadi kalau Anda tanya Pak
hidrogen kalau dibilang manfaatnya luar biasa, ada nggak Pak penelitiannya? Ada nggak Pak bukti klinisnya segala macam? Banyak, ya nggak usah takut teman-teman ya. Lihat lagi ya. Nah ini, penangkal radikal bebas itu namanya antioksidan. Kenapa harus ditangkal radikal bebas? Karena dia berperan pada hampir semua jenis penyakit, teman-teman ya, dari otak sampai mata, pokoknya semua. Gitu. Jadi sumber-sumber penyakit itu sebenarnya radikal bebas. Dan kita bisa kena atau mendapatkan atau terpapar radikal bebas, itu bisa dari mana aja? Banyak, guys. Bisa dari sinar matahari, ada jam-jam tertentu yang memang nggak boleh, ya nggak cocok, nggak sehat gitu loh. Bisa juga dari makanan, bisa juga dari minuman, bisa juga dari udara, bisa juga dari radiasi, bisa juga dari udara. Itu maksudnya gini, ketika Anda hirup oksigen, sekian persen itu ada namanya radikal bebas. Jadi Anda nggak bisa hindarin, Pak, saya tinggalnya di gunung aja, Pak. Emangnya Anda nggak bernafas kalau di gunung? Tetap ketika Anda menghirup oksigen, itu sekian persen ada radikal bebas. Ya, memang sih kalau di gunung sama di kota, radikal bebasnya lebih sedikit gunung, karena Anda dapat radikal bebas hanya dari hirup oksigen aja. Kalau orang di kota, dari gadget lah, dari rokok lah, dari macam-macam lah, gitu ya, teman-teman. Oke. Kalau orang terlalu banyak terpapar radikal bebas, akibatnya tubuhnya terjadi stres oksidatif. Stres oksidatif itu seperti ini, ya. Ini sel normal. Kalau diserang terus radikal bebas, akhirnya sel Anda rusak. Ya, sel Anda jadinya nggak normal. Makanya orang yang tahu-tahu bisa kena kanker, tahu-tahu bisa kena penyakit-penyakit berat. Nah, ini karena tubuhnya sudah terlalu lama terjadi stres oksidatif, teman-teman. Oke. Nah, sekali lagi ya, kalau di zaman dahulu ya, air hidrogen bisa dibilang namanya air ajaib. Ya, contoh kayak di Lourdes, Lakote, Nordenau, di Hitateni Rosui, ya dibilangnya air mujizat lah, air suci lah, air kesembuhan lah, air kesehatan macam-macam, teman-teman ya. Termasuk air Zam-Zam yang ada di Mekah. Ya, jadi selain kepercayaan dan keyakinan, penelitiannya juga banyak. Ya, air Zam-Zam menetralkan stres oksidatif dan menurunkan HbA1c. Oke. Nah, menurut MHI, ini Molecular Hydrogen Institute, beberapa daerah yang airnya dibilang airnya bisa menyembuhkan, menyehatkan, itu sebenarnya punya satu kesamaan. Sama-sama mengandung molekul hidrogen, teman-teman. Ya, gitu. Nah, makanya dari sini Anda sudah mendapatkan edukasi, mendapatkan info, kalau air hidrogen itu begitu luar biasanya, teman-teman ya, sampai masuk ke institut ya, Molecular Hydrogen Institute. Ya, nah ini. Manfaat hidrogen didukung ribuan penelitian. Oke, bahkan dari MHI klaim air hidrogen terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit, pada hampir semua organ tubuh manusia ditunjang lebih dari ribuan penelitian. Jadi, daripada Anda minum air biasa hanya untuk pelepas dahaga aja, sebaiknya Anda ganti air minum biasa itu ke air hidrogen. Yang mana kalau Anda minum air hidrogen, selain untuk pelepas dahaga, dia juga bisa bantu cegah sekaligus memulihkan ratusan jenis penyakit, teman-teman. Ya, ini contohnya ada nih. Kecil banget sih memang ya. Ya, jenis penyakit ini ratusan. Bahkan itu terus update, teman-teman ya. Oke, nah ini ada founder dari MHI, namanya Tyler W. Libaron. Oke, nah dia, saya dapat video baru, saya minta LWG bikinin translate-nya sama bikin videonya. Ini durasinya kurang lebih 9 menit ya, teman-teman ya. Beliau itu membahas tentang hidrogen. Kita nonton sama-sama yuk. I'm here in Tokyo with my friend and someone I respect very much, Tyler, who is the CEO and the founder of the Molecular Hydrogen Institute in Utah. And what's so interesting is I first met Tyler when I was there with Dr. Joe Mercola, and Dr. Mercola was obsessed with the work that you're doing and couldn't wait to introduce you to so many of his friends and different people. And I like to really focus on what Dr. Mercola does because he leads the trend. I mean, he is so passionate and so committed to wherever sort of the new research is really showing us to be focused. And you developed your Molecular Hydrogen Institute many years ago. Can you tell us a little bit about it?
Yeah, well, first I got involved in hydrogen back in 2009. I was just reading and studying, and I came across an article published in 2007 in Nature Medicine by Dr. Ota, who you just interviewed. And I was like, wow, this is really interesting. So I looked at all the research, all the studies. There wasn't a lot at that time, maybe 20, 30 articles, but it was very interesting. And then in 2013, I had the opportunity to go to Nagoya, here in Japan, and do an internship and research some of the molecular mechanisms of hydrogen, see with my own eyes that hydrogen gas really is exerting changes on a cellular level. And it was that time that I had the opportunity to meet Professor Ota. I went to his lab, and it was so great. We got there, and he got some wine glasses, and not wine, I don't drink, but he poured hydrogen water, and we sat around talking about this hydrogen molecule as we drank hydrogen water together and enjoyed such a wonderful conversation. And when I returned back home in 2013, I thought, I saw some amazing things. I believe in this research, that this needs to be out to the public. This hydrogen is really something that has the potential to help so many people, and I wanted to educate people. And at the time, nobody knew anything about hydrogen gas being beneficial or therapeutic, only that it was explosive. So I started a website. At the time, it was just a website called Molecular Hydrogen Institute, and I started educating people about the benefits of hydrogen. I put the studies on there, I wrote some articles. Then, as things started going forward, I started getting invited to go to speak at conferences, first in Beijing at a biomedical hydrogen symposium there, and things just kind of started escalating. And so now I've formed the organization as a science-based nonprofit, and we're just focused on advancing the education, the research, and awareness. So now I'm able to speak at various medical conferences throughout the US, go throughout Asia and Europe, and speak at various conferences and collaborate with some of the best and top minds in the field of molecular hydrogen research. And I'm just very grateful to be part of this. It's so exciting. Well, I'm so grateful, and we all are, for the work that you're doing, the pursuit that you personally have. I mean, for the past 9 years, right? From 2009, we're at the end of 2000. Yeah, nearly 10 years now, right? Nearly 10 years you've dedicated your life to it. What are the most interesting key benefits you've seen really in the past 6 months around hydrogen that you think will transform the way that people, our health in general? Like, what are the top keys? Good question. I'd want to say that some of these new publications coming out on hydrogen being good for things like dementia, cognitive impairments, it's very powerful. I mean, there's really no drugs that have been shown to be effective for things like Alzheimer's disease. And so when we are seeing these clinical studies, not just animal studies, which were very impressive themselves, but actual human clinical studies showing that hydrogen gas can not only slow down or prevent the decline in cognitive impairments, but actually lead to improvements, to me that's amazing. And similar with stroke, cerebral infarction, what's going on with the post-cardiac arrest syndrome. The Japanese government in 2016, back in November, approved the inhalation of hydrogen gas in advanced medicine so they could do a major clinical trial with over 360 patients in 20 different hospitals, so they could determine the effects and benefits of hydrogen gas for this post-cardiac arrest syndrome. So I think this is really setting major changes in the medical community. But then just for people like you and me that are healthy, that want to live a better life, the research that's coming out on just exercise performance, whether it be improved recovery and endurance and exercise capacity. These are small things but are significant, especially for those who are really trying to get the cutting edge, right? Get some more energy, get another bout of exercise in to push themselves harder and to recover faster. And then also the fact that hydrogen, just drinking hydrogen water, everyone drinks water, right? So you can just drink hydrogen water, and in one of the studies with healthy patients, so they're not patients, healthy people, right? Healthy subjects, they drank the water and they had improvements in mood and anxiety and decreased stress, which to me is so great. We published a study and scientific report showing that hydrogen could increase the resilience to acute and chronic stress in mice, and we exposed them to forced swimming and changing their make so they can't sleep at all, and changing their food, like a whole bunch of things to cause all this stress. And those that drank hydrogen water,
well, they fared a lot better, had a lot more resilience to the stress. And now again, we're seeing this transfer into these clinical studies with normal, healthy people who are just exposed to the stress of daily life, and they're able to drink hydrogen water. They have lower sympathetic nerve activation, so they're more, because sympathetic is like fight or flight, right? Just the whole time. And doing that all the time is really harmful on your body. So being more parasympathetic, more relaxed, more calm, that's so good for you. And just drinking hydrogen water can do that. So these are the things that really excite me, that can really benefit people, not just those patients that are sick and need help and preventing, but just healthy people already, to have them live a higher quality of life. It's interesting, Professor Sun from China, he's kind of the pioneer in China. He kind of has this quote, I'm not sure how it translates into English, but essentially, we need oxygen to breathe, we need oxygen to live, but we need hydrogen to live well. And I think that really sums up the benefits of hydrogen in many ways. What are some of the foods, I mean, this is so exciting and so fascinating. What are some of the foods that we can eat that will produce more hydrogen in our bodies? Well, listen to your mother. So your mother say, eat your fruits and your vegetables, because these contain fibers, these non-digestible carbohydrates. And when they're metabolized by our intestinal bacteria, that bacteria produces hydrogen gas. And so research has shown that hydrogen gas indeed is therapeutic. It has beneficial effects. So it's really good to eat those fibers. But it's also very curious, and it's one of the enigmas in hydrogen research, because when you compare eating fibers and producing a lot of hydrogen gas that way, compared to just drinking hydrogen water, which is actually a smaller amount of hydrogen gas, when you compare the two, often simply drinking hydrogen water is more effective than getting it from the fibers. And I just was discussing this with Professor Ota, and one of the reasons for this could be because hydrogen gas seems to modulate signal transduction and gene expression, and so in order to do this, we have to have this intermittent pulse exposure. So when you drink hydrogen water, you have a high increase in the blood, and then it goes down quickly, whereas from bacteria, it kind of slowly goes up and stays there for a while and slowly goes back down. So it doesn't have the same effect on our genes and on our cells as does drinking hydrogen water. So what about the safety of it, right? It seems so new, even though the research, as you mentioned, Dr. Ota's been researching it for over 13 years. The research is there, it's really culminating. What about the safety, and can children take it? Yeah, excellent question. So far, there's no reported adverse effects from taking hydrogen, even at high concentrations. And scientifically, that's somewhat makes us skeptical. Because if something has a beneficial effect, then it should have a noxious effect, especially at high doses, at high concentrations. We don't really see that with hydrogen. Even at cell culture at very high concentrations, or in animals or humans, we don't see that. And the safety is really well established, even before Professor Ota started his research 13 years ago, because they've actually used deep hydrogen gas to prevent decompression sickness in deep sea diving since the 1940s at literally hundreds, millions of times higher concentrations than what we use for therapeutic uses. And as we mentioned, it's produced by our bacteria. So we're always exposed to hydrogen gas. It's very natural. It's not some alien foreign substance or something. It's very natural to our bodies. But simply drinking it has these beneficial effects, and so far we haven't seen any adverse effects. So as far as children, pregnant women, there's no reason to suggest for them not to have it, and the animal studies suggest that they should have it for sure. I love to hear this. This is so exciting. It's so cutting edge, so transformative. You and I are going to go out and explore Tokyo a little bit and how hydrogen is used in the daily life, and I can't wait to be doing that with you. So Tyler, thank you very much for opening up my eyes and that of so many other people to the power of molecular hydrogen. I appreciate it. Thanks for the opportunity. Oke, teman-teman, itu videonya ya, teman-teman ya. Thanks to LWG juga gitu ya, yang sudah mentranslate dan sudah bikin videonya. Ini sangat-sangat luar biasa ya, videonya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kita bicara dokter, pakar, segala macam tuh banyak sekali yang sudah mengatakan tuh hidrogen itu luar biasa. Ya, hidrogen itu sangat berkhasiat, segala macam ya. Saya singkat aja teman-teman. Ini durasi juga ya. Nah, ini sebenarnya ada video lagi nih. Ini durasinya kurang lebih 5 menit. Ini profesor, namanya Dr. Sigeh Okta. Boleh nonton? Mau nonton nggak teman-teman ya? Singkat aja teman-teman ya, kita nonton ya. Sekali lagi.
for the first time, hydrogen work antioxidant. And most oxidant has shortcomings. For example, the antioxidant that dissolved in water cannot penetrate the membrane. Membrane is composed of lipid, and inside the cell is composed with water-soluble matter. So if the antioxidant is dissolved in water, it is difficult to penetrate the cell membrane because cell membrane is composed with lipid. But hydrogen is very small and can penetrate everywhere and distribute everywhere in our body. And that's why hydrogen has a benefit. And also, hydrogen is rather stable, and it is difficult to react with a lot of things. And that means hydrogen is inert. You understand inert? Right. Okay. And it's safe. So hydrogen is inert and it's safe. Yeah. And it is capable of penetrating through the membrane. Yeah. Where most antioxidants that we would ingest are not capable of penetrating through the membrane. Yes, that's right. Hydrogen can distribute everywhere within 10 minutes. We're going to drink this now, and 10 minutes later, the hydrogen will have penetrated into all of our cells? Yes, that's right. Wow. Yeah. And we can detect hydrogen in everywhere. And within those 10 minutes, Dr. Ota, tell me, it's fighting the oxidative stress that's going on in the cell? Yes, that's right. And hydrogen can directly react with the oxygen species. It can or cannot? Can. It can directly work with oxygen. Yeah. Okay. And especially that is important that after release of hydrogen still continues the function. It is curious. You may feel the hydrogen continues to function? Yes, without absence of hydrogen in our body. If we drink hydrogen water, after 1 hour, the hydrogen released from our body via lung. Okay, but still the role of hydrogen, a beneficial role of hydrogen, continue for one day. Wow. Yeah. That's important because some people feel curious that if we drink hydrogen water, after 1 hour, hydrogen is released. So we must drink whole day, several times. So in that case, we must hydrogen water 10 times per day. But if we drink hydrogen water once, the effect is continue for 1 day. Interesting. Yeah, very that's interesting. very important to you. The target of hydrogen is not only mitochondria. Maybe there are several targets and shows regulation. And especially the hydrogen activate mitochondria and suppress the inflammation, and inflammation also give a damage for the whole body. Several papers describing the effects of the regulation of autophagy, and autophagy also has a lot of function to regulate our body. And for example, hydrogen regulates dementia via regulation of autophagy. Yeah, so there are so many experiments in women. So a lot of women are saying that hydrogen is very good for skin, and also the circulation of blood flow is improved after drinking hydrogen water. So and also
eliminate stain and maybe Discoloration. So hydrogen white has a function whitening. And also hydrogen suppresses the stress, decrease the stress. The oxidative stress. Yes, and also psychological stress. Oh, really? Yeah. Tell us a little bit about how it decreases Yeah. the psychological stress. Maybe hydrogen improves the hormone that suppresses stress, psychological stress. So when you say hydrogen helps to improve hormonal function, can you tell us more about that part? Okay, so especially in that case of after the drinking hydrogen water, and the stomach can secrete a kind of hormone that relaxes our stress. Oke, itu dia teman-teman ya. Oke, nah ini penelitiannya ya. Jadi kalau Anda tanya, air hidrogen mengandung antioksidan, buktinya apa? Nah ini penelitiannya. Saya singkat aja ya teman-teman ya. Jadi bisa buat tulang, bisa buat otak, bisa buat cancer, bisa buat mata, kuping, macam-macam ya, saya singkat ya. Buat apa, bisa buat jantung, dan penelitiannya sudah sampai tahap manusia. Biasanya kan di awal tuh binatang dulu ya. Untuk jantung, stroke, buat ginjal, buat liver. Nah tadi juga saya ada table meeting kan di Mall Kelapa Gading. Itu salah satu member, dia punya mamanya itu ada masalah di ginjalnya. Nah sekarang ginjalnya kembali normal, sampai dokternya itu kaget. Minum obat apa? Ternyata dijawabnya nggak minum obat apa-apa, bahkan dia udah lepas obat, hanya beli Fonten aja, dia inhalasi minimal sehari 2-3 jam minimal, gitu, dan ginjalnya normal. Ya, jadi Anda kalau ya siapapun gitu ya, kalau ada masalah ginjal atau buat jaga kesehatan ginjal, Anda harus beli ya, namanya mesin hydrogen Fonten. Ya, karena mesin hydrogen Fonten menghasilkan hidrogen. Oke, nah ini buat lever, buat paru-paru. Ingat ya teman-teman ya, zaman pandemi ini, COVID itu nyerang ke paru-paru, Anda punya paru-paru harus kuat. Oke, jadi Anda harus punya hydrogen Fonten. Ya, untuk orang yang ada masalah diabetes, pradiabetes, kolesterol, asam urat, obesitas. Nah, ini juga ada salah satu member ya, dia di kota, di mana ya waktu itu ya? Waktu itu ngobrol gitu, di Surabaya kayaknya ya. Nah, waktu saya tanya, Ci, udah beli Fonten? Dia bilang, udah. Oh, sejak kapan? Udah 3 bulan yang lalu, dia bilang begitu. Oke. Terus gue tanya, emang waktu beli itu memang ada keluhan atau memang buat jaga kesehatan aja? Dia jawab, saya ada diabetes, udah bertahun-tahun saya ada diabetes. Dan dia udah minum obat itu kurang lebih 5 atau 7 jenis obat. Dan dia punya apotik, Bapak Ibu. Ya, dia beli Fonten, dan kurang lebih 3 bulan, itu kadar gula darahnya itu kembali normal. Dan dia sudah mengurangi obat yang dia konsumsi. Ya, akhirnya setelah dia beli pertama, terus dia beli Fonten lagi sampai banyak. Itu satu keluarganya sama saudara-saudaranya juga pada pakai hydrogen Fonten. Oke, karena kenapa? Karena buat diabetes sangat bagus. Indonesia itu nomor 5, guys. Ya, penderita diabetes paling banyak di dunia. Oke, diabetes, pradiabetes, kolesterol, asam urat, obesitas, ya. Nah, ya, jadi untuk aspek keamanannya, air hidrogen juga ada penelitiannya. Jadi, kalau ada konsumsi jangka panjang sampai puluhan tahun itu sangat aman, tenang aja. Oke, buat ada masalah usus besar dan saluran cerna, Anda bermasalah, pakai air hidrogen dari hydrogen Fonten ya. Nah, ini buat kulit juga sangat bagus. Jadi makanya hidrogen itu sifatnya holistik. Jadi ketika Anda minum atau hirup ya, itu nanti itu akan beresin semua keluhan-keluhan yang ada di tubuh Anda. Dia akan beresin. Makanya sifatnya holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, teman-teman ya. Sampai ke kulit. Misalkan Anda beli Fonten untuk diabetes, atau Anda beli Fonten untuk kolesterol, atau beli Fonten hanya untuk asam urat aja, gitu, atau beli Fonten hanya untuk lambung. Tapi ternyata setelah Anda konsumsi hydrogen Fonten rutin, penyakit-penyakit lain tuh beres semua, bahkan sampai kulit Anda jadi lebih glowing, lebih awet muda. Ya, lebih sehat. Macam-macamnya, saya singkat aja ya. Nah, tadi saya bahas tentang air hidrogen ya. Jadi kita sama-sama sudah belajar, kita sama-sama sudah sepakat bahwa jenis air minum, yaitu air hidrogen, itu paling berkhasiat, paling luar biasa manfaatnya dibandingkan jenis air yang lain. Itu ya teman-teman ya. Kalau Anda
masih juga minumnya air biasa, padahal udah dikasih info, berarti saya nggak tahu lagi ya untuk membuat Anda sehat itu seperti apa ya. Karena ini dari air minum paling gampang, teman-teman. Oke? Nah, ini ada saya bahas tadi air hidrogen, sekarang saya bahas mesinnya ya. Ini mesin namanya Hydrogen Fountain, pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi PM dan inhaler ya. Jadi mesin hidrogen fountain ini memang kebetulan bentuknya botol, tapi ini nggak cuma hanya untuk minum, tapi juga untuk bisa inhalasi. Jadi Anda dapat air hidrogennya, juga dapat gas hidrogennya, gitu ya. Nah, kalau ini namanya STO, teman-teman ya. Jadi ada dua jenis produk kita yang teknologinya hidrogen. Oke, nah hydrogen fountain ini sertifikatnya internasional. Jadi hydrogen fountain ini made in Korea, garansinya 18 bulan, sertifikatnya internasional ya teman-teman ya. Semua tuh ada FDA dan segala macam. Oke. Nah, ini ya saya singkat ya. Tuh. Jadi ketika Anda beli hydrogen fountain, produknya berkualitas internasional. Oke. Ya, nah ini kelebihan hidrogen ya, karena dia memiliki atau mengandung antioksidan. Kalau Anda compare dengan boba dan sayur-sayuran, kalau Anda minum konsumsi hidrogen sebanyak 4 botol ini sehari, 4 botol ya, karena satu botol ini ukurannya setengah liter, itu setara antioksidannya dengan 1032 apel, dan 1512 pisang, dan 76 wortel, dan 90 brokoli, dan 74 labu. Jadi setara dengan ribuan buah-buahan antioksidannya. Namun bukan berarti Anda nggak perlu konsumsi buah-buahan, tetap perlu, karena kan butuh vitamin-vitamin atau nutrisi yang lain ya. Jadi konsumsi buah-buahan juga, konsumsi hidrogen juga dari fountain itu luar biasa, teman-teman. Oke. Ya, yang kedua, cepat dan mudah menembus sel. Dia bisa masuk sampai ke inti sel. Nah, ini ya. Nah, kalau kita bicara molekul, karena dia bisa sampai masuk ke inti sel, ini luar biasa. Jadi molekulnya paling kecil dan paling ringan se-alam semesta. Nah, kalau dibandingkan dengan vitamin C, itu 176 kali lebih kecil. Sorry. Ya, betul. 176 kali lebih kecil. 290 kali, 431 kali. Jadi gini, sama glutathione aja, molekul glutathione, Anda pasti pernah dengar ya glutathione ya. Bisa ada suplemen yang kandungan glutathione, atau mungkin ada di klinik kecantikan ada suntik yang kandungan glutathione. Itu molekulnya, jauh deh. Lebih kecil hidrogen. Ya, sebenarnya kalau di Jepang, di Korea itu bahkan mesin hidrogen itu sudah sampai masuk rumah sakit. Ya, bahkan di China kemarin pas pandemi begini itu juga masuk mesin hidrogen itu sampai masuk ke rumah sakit bahkan untuk orang yang sudah kena COVID, teman-teman. Oke. Nah, ini ukuran antioksidannya ya. Gitu ya. Oke, singkat. Nah, ini teman-teman kalau Anda beli mesin hydrogen fountain, nah, satu set begini nih, teman-teman ya. Nanti Anda dapat botolnya, mesinnya, dapat konektornya, asam sitrat buat bersihin mesin hidrogen, ada charger juga, ada selangnya juga. Pokoknya ketika Anda beli langsung bisa pakai. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini alat ukurnya ya, menggunakan hydrogen meter. Kita lihat. Ini kan masukin air biasa ke hydrogen fountain, kita pencet, angkanya langsung tuh ya, bisa mencapai 1500 ppb kadar hidrogennya. ppb itu panjangannya part per billion. Nah, itu ya. Ini mesin hidrogen meternya dari Jepang. Nah, sekarang yang dari Korea. Kita tes lagi. Dan alat hidrogen meter ini kalau Anda beli, itu harganya kurang lebih sekitar $1.000 hanya untuk mengukur kadar hidrogen di dalam air. Ya, itu 1.500 juga. Jadi dengan dua alat ya, dari Jepang sama dari Korea, hasilnya sama, 1.500 ppb. Kita paling tinggi. Oke, ini sel darah. Ini saya cepetin aja. Mana nih? Oke, ini aja deh. Nah, ini teman-teman jadi gini ya. Ini sebelum pandemi kita sering ya bikin seminar kesehatan offline. Semua peserta kita tes menggunakan alat tes namanya live blood analysis. Jadi pakai mikroskop, ambil darah. Jadi ambil darahnya 2 kali. Sebelum minum fountain sama sesudah minum fountain. Nah, ini ada salah satu orang gitu ya, yang belum pernah minum fountain. Hasilnya, sel darahnya, diambil darahnya kan, sel darahnya pakai mikroskop. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sel darah yang nggak sehat, teman-teman ya. Udah nempel-nempel, dan ada kayak pedang gitu, pedang kristal. Nah, ini sebenarnya kolesterol. Ya, karena berarti ini kolesterol tinggi gitu ya. Nah, saya singkat. Nah, kemudian dia minum hydrogen fountain 2 botol. 2 botol diproses ya, minum 2 botol terus didiamkan selama 15 menit. Hasilnya sel darahnya dia itu langsung seperti ini, teman-teman. Kita lihat ya. Oke. Walaupun masih ada tapi iya. Nah, ini sel darah Pak Heri yang sudah minum hydrogen fountain selama 15 menit saja. Tuh lihat. Ya, sel darahnya menjadi bagus. Nah, ini sel darah yang bagus, teman-teman ya. Jadi dia bulat-bulat. Ada yang ada sedikit yang
nempel-nempel, tapi Ingat ya, ini teman-teman, ini jauh baru lebih konsumsi 2 bagus, botol jauh aja. lebih baik daripada sebelumnya yang belum minum. Jadi ini langsung kita ya, kita live gitu, kita tes. Oke, nah itu kita bicara mengenai air hidrogen, mesin hidrogen yang untuk minum ya. Nah ini ada fungsi yang kedua adalah inhalasi. Nah teman-teman, kalau ada tanya ya, Pak, lebih efektif mana, minum air hidrogen atau inhalasi dapat gas hidrogen? Udah pasti jawabannya adalah inhalasi gas hidrogen. Nah kalau Anda inhalasi hidrogen fonten selama 10 menit, itu tuh setara dengan minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Nah, buat Anda yang memang ada penyakit tertentu, yang memang nggak boleh atau memang dibatasin minum airnya, maka saran saya banyakin inhalasinya. Bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, terserah lah. Pokoknya sehari minimal 2-3 jam inhalasi sebanyak-banyaknya ya dari hydrogen fountain. Kita lihat lagi ya. Ini menggunakan alat ukur hydrogen gas meter. Saya singkat aja. Oke, ini diukur ya. Gas hanya ukur gasnya aja, bukan airnya ya. Nah, gas hidrogennya itu mencapai 4.000 ppm. ppm itu kalau dikonversi ke ppb itu sampai dengan 4 juta. Makanya Anda inhalasi hidrogen itu jauh lebih powerful dibandingkan Anda minum air hidrogen. Ya, tapi tetap tubuh kita 70-80% terdiri dari cairan, maka Anda butuh minum juga. Jadi, ketika Anda beli hydrogen fountain, minumnya 2 liter sehari kurang lebih, inhalasinya minimal 2-3 jam. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita cepetin aja ya. Ini alatnya ya, teman-teman. Kalau beli dari Jepang itu 1.500 US dollar. Nah, ini ada tambahan teman-teman ya, update info. Ini kalau Anda sekarang nih kan di Indonesia kan, ya ke mall, ke restoran, ke kafe masih enak gitu ya, dan semua di mana-mana rame, penuh gitu loh. Kayak nggak ada COVID. Tapi Anda perlu tahu ya, ini di media dimanapun, media apapun ya. Kalau Anda cek di media bahas COVID ya, itu di luar negeri itu lagi heboh, lagi gila-gilaan gitu loh, misalnya COVID-nya, lagi nyerangnya luar biasa, lagi mencekam teman-teman ya. Contoh, ini dari tanggal apa nih? Di tanggal 24 November, COVID Eropa makin ngeri. WHO warning, Vaskes, fasilitas kesehatan tuh mulai kritis. Bayangkan, biasanya kalau rumah sakit di Eropa itu rumah sakitnya itu sangat apa ya? Sangat bagus lah ya, lebih bagus daripada di Indonesia. Itu aja udah mulai apa ya? Udah mulai penuh gitu loh. Nah ini juga, COVID, ini tanggal berapa nih? 23 November. COVID di Eropa, WHO khawatir total kematian capai 2,2 juta orang pas musim dingin, ya, akhir tahun musim dingin. Nah ini di Eropa lagi gila-gila, lagi luar biasa deh. Ya, COVID Eropa melonjak, WHO perkirakan ada 700.000 kematian baru Maret 2022. Ya. Nah, gitu ya. Amukan COVID di Eropa bikin pemulihan ekonomi sirna. Jadi gini, di luar negeri itu COVID itu lagi luar biasa. Jadi gelombang COVID di luar negeri itu lagi marak lah di mana-mana ya. Dan kita nggak tahu teman-teman ya, kapan COVID varian baru itu bisa masuk ke Indonesia dan bisa nyebar kemana-mana. Ya kita juga nggak mau ya. Tapi untuk antisipasinya atau waspadanya tetap teman-teman ya, Anda perlu meningkatkan sistem imun Anda, perlu menguatkan sistem imun Anda. Salah satunya adalah dengan Anda pakai yang rutin mesin hydrogen fountain. Kenapa? Apa hubungannya sama COVID? Dan hubungannya begini, teman-teman ya. Dan ternyata ada penelitian terbaru, ternyata kalau kita konsumsi hidrogen, ya, ini bisa membantu menguatkan sistem imun kita terhadap virus, termasuk virus COVID. Nah, ini ada penelitian terbaru. Nih. Berbagai penelitian menyatakan penggunaan hidrogen membantu pemulihan pasien pandemi, maksudnya pasien COVID. Jadi orang, kalau namanya pasien COVID, berarti orang udah kena COVID, gitu loh, teman-teman. Saya kasih lihat ya. Nah, gini ya, teman-teman ya. Ini kalau udah masuk Indonesia, heboh, dan Anda cari, misalkan Anda belum beli fonten ya, heboh, amit-amit gitu ya, tapi misalkan worst case-nya heboh, dan penjualan konten semuanya laris di mana-mana dan sampai inden, dan Anda butuh banget, sedangkan mungkin tetangga Anda, keluarga Anda, saudara Anda lagi benar-benar butuh konten dan nggak ada barang, nah itu repot lah, ya repot lah, ya gitu teman-teman ya. Beda berapa jam aja itu kehidupan orang bisa berbeda teman-teman ya. Nah ini saya singkat aja ya teman-teman ya.
Nah, ini saya bacain ya. Penggunaan hidrogen lebih awal dapat mengurangi kerusakan disebabkan oleh badai sitokin. Oke. Nah, ini ya penelitiannya. Jadi udah banyak penelitiannya. Nah, saya baca lagi. Hidrogen dapat memberikan pengobatan tambahan yang efektif untuk penghirupan oksigen dalam pengobatan pasien COVID dan memiliki kualitas terapeutik dalam pengobatan kondisi peradangan kronis pada paru-paru dan memungkinkan penggunaannya dapat meringankan gejala paru-paru yang parah. Oke. Jadi bisa mencegah badai sitokin. Oke. Nah, ini dari Dr. Zhong Nansan. Ya. Nah, ini. Jadi waktu COVID nyerang di daerah China, di Wuhan, itu sampai mesin hidrogen, mesin inhalasi hidrogen itu sampai masuk rumah sakit, dipakai oleh pasien COVID. Kita lihat sama-sama ya videonya, teman-teman. Ini ada waktu nggak sih? Oh, kita sama-sama ya. Just finished some of the data from 3 hospitals. We use hydrogen and oxygen mix. Yes. It seems to be working very well. I am happy about that. So I just got the data right now. So from Wuhan and from Guangzhou, and 3 hospitals, altogether 60 something. And after inhaling this hydrogen and oxygen mix gas, they improve. The dyspnea improve the 2nd day, and the 3rd day, and the 4th day. So all of them showing really improved. 你刚才吸的有什么感觉？就是洗染之后来的时候这么多天，这个胸前呐没有改善，就真的用了这之后啊，这个胸前都改善了，是吗？不痛了，不痛了，不痛了，一点都不痛了。那太好了，谢谢你啊，万秋教授啊，这里今天这第一回好爽啊，这个位置。阿姨，你用了那个氢氧机，感觉怎么样啊？感觉很舒服，很舒服，是不是？没有什么不好的感觉。有没有说觉得胸口就是吸了之后感觉很顺畅啊，或者是吸气的时候觉得就是很顺一点感觉？对，原来一深呼吸呢，不会咳嗽，但是用了这个以后呢，咳嗽啊，基本上没有了，而且深呼吸的时候都不会咳嗽。哦，好，你用这个机感觉怎么样？用这个机感觉还可以。有没有说觉得好像吸气会更舒服啊，更顺畅，就是更顺畅一点，是不是？对。特别是第一次用的时候。什么感觉？感觉就是像气道打开了一样。哦，这种感觉。Ya, jadi kalau bicara mesin hidrogen, hydrogen fountain, nah ya memang ini apalagi zaman pandemi gini nih, kita harus hati-hati, harus waspada, makanya teman-teman harus sedia payung sebelum hujan. Artinya harus sedia hydrogen fountain sebelum itu terjadi ya, teman-teman ya. Pak, kalau nggak terjadi gimana? Ya kalau nggak terjadi ya Anda konsumsi aja buat jaga kesehatan. Jadi fountain itu nggak cuma hanya untuk COVID, tapi dia sifatnya holistik gitu teman-teman. Jadi Anda bisa pakai. Jadi hydrogen fountain itu Anda belinya itu satu fountain bukan untuk satu keluarga ya, tapi satu fountain untuk satu orang. Misalkan di dalam keluarga Anda itu total ada 4 orang, ya udah Anda belinya 4 fountain, bukannya satu fountain untuk 4 orang. Jadi perlakukan fountain ini kayak handphone, oke? Ya satu orang satu handphone kan. Bahkan ada satu orang itu punya 2 handphone. Nah ini juga sama. Bahkan ada satu orang itu punya 4 fountain, teman-teman ya. Dia ada 2 taruh di rumah, 2 taruh dia buat jalan, ya buat ke kantor, pokoknya buat mobilitasnya dia, buat di mobil, gitu ya. Dan hydrogen fountain ini udah banyak masuk ke portabilitas, teman-teman. Saya singkat aja ya. Ini udah durasi ini juga. Udah banyak masuk lah ya. Nah, yang produk kedua namanya STO. Kalau STO itu, kalau fountain itu kan buat minum dan inhalasi. Nah, kalau STO ini disemprot, ya dia untuk penggunaan bagian luar, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu ya. Namanya STO hydrogen mist. Nah, ini punya manfaat selain dia anti aging, dia juga bisa untuk sterilisasi. Jadi ketika Anda lagi ke restoran atau lagi ke kafe, Anda tinggal semprot aja. Ya meja, mangkok, piring, sendok, garpu, ya semua atau bangkunya aja semprotin. Karena dia bisa efeknya dia antivirus, anti bakteri, anti kuman, anti parasit, anti jamur. Ya, jadi selain anti aging, anti semua gitu ya. Namanya anti mikroba, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, ya, saya tahu banyak yang inden.
teman-teman ya. Tapi sebentar lagi barangnya sudah mau datang. Oke. Semoga cukup ya. Kalau nggak cukup ya udah nunggu lagi inden di akhir bulan depan ya teman-teman ya. Dan ini STO pun ini pabriknya sama ya. STO sama Fontaine satu pabrik. Makanya sertifikatnya juga internasional. Oke, ada FDA juga dan segala macam. Dan tutup botolnya teman-teman, ini ada magnetik yang sangat bagus untuk kencengin kulit gitu ya, dan untuk mengecilkan pori-pori. Jadi fungsinya banyak ya teman-teman. Nah, karena dia molekul hidrogen, maka dia bisa masuk sampai ke kulit ya, sampai ke pori-pori. Jadi dia bisa menembus ke pori-pori kulit. Jadi antara pori-pori kulit sama molekul hidrogen itu lebih kecil daripada pori-pori kulit. Nah, Anda lihat gambar yang sebelah kanan. Partikel air hidrogen berukuran sangat kecil sehingga mampu menembus jauh ke dalam pori-pori kulit, lalu mengangkat kotoran keluar kulit serta menetralisir radikal bebas di dalam kulit. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi ya COVID di mana-mana, ya Anda perlu minum buat kesehatan tubuh Anda, dan Anda perlu STO juga. Buat apa? Ya semprotin. Ya di daerah mana, tempat mana Anda semprotin. Buat muka semua semprotin, tangan semprotin, masker Anda ya Anda semprotin. Ya, bagian luar, bagian dalam semprotin semua. Jadi sifatnya dia antivirus, anti kuman, antibakteri, teman-teman. Oke. Nah, ini hasil lab-nya semua. Ya, saya singkat aja. Oke, nah ini satu setnya ya, teman-teman, ketika Anda beli ya, Anda dapat mesinnya, dapat box, buku panduan, STO Hydrogen Mist, mesinnya maksudnya, terus dapat satu piece nozzle cadangan. Jadi nozzle-nya dua, satu dipakai, satu lagi cadangan, gitu ya. Dapat kepala chargernya sama kabelnya, jadi Anda tinggal pakai aja. Oke, dapat asam sitrat. Asam sitrat kalau habis Anda tinggal belilah di warung, supermarket banyak, dan itu harga sangat murah. Gitu teman-teman ya. Setiap hari. Singkat aja, dan ini juga udah masuk ke portal berita. Apalagi kemarin kita sempat launching, rame, hampir 200 orang hadir di launching STO. Ya, sebelum launching aja udah laku ya STO. Jadi sebelum launching kita udah open order, 2 hari ludes langsung. Dan kesimpulannya adalah dari semua jenis air minum yang kita konsumsi, air hidrogen lah yang paling berkhasiat. Ya, data sudah saya kasih semua, segala macam, dan Anda segera mungkin harus beralih untuk konsumsi air hidrogen. Nah, mesin yang menghasilkan air hidrogen dan gas hidrogen adalah mesin hydrogen Fontaine. Ini terbukti, ini produknya made in Korea, garansi 18 bulan, sertifikat internasional, teman-teman ya. Hydrogen Fontaine udah menjadi market leader di Indonesia. Oke? Jadi kalau Anda cek di Google, udah ada tuh. Mesin hidrogen keluar merek Hydrogen Fontaine. Inhalasi hidrogen keluar merek Hydrogen Fontaine. Ya, air hidrogen keluar merek Hydrogen Fontaine. Gitu, teman-teman ya.